Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Undead Evolution. Chrome berhasil kabur dari 3 petualang yang memergokinya sembunyi. Tapi ternyata 3 petualang itu malah kesusahan melawan King Gargoyle. Ya, seperti apa 3 petualang itu melawan King Gargoyle? Kita langsung adalah di capcus. Chrome dengan pedangnya, Frank berhasil menahan serangan dari King Gargoyle. Sherry kaget, ternyata Mas-Mas ganteng datang menyelamatkannya. Tapi Chrome malah bingung kenapa dirinya malah menolong 3 petualang ini. Padahal tadi ia sebelum datang ke sini, ia sempat berpikir untuk meninggalkan 3 petualang ini dan tidak memperdulikannya, tapi ia malah mengingat masa lalunya ketika ia sering dibully sama Arthur. Ia memang apes berparti dengan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan 3 petualang ini ya, yang mana mereka saling mendukung dan saling melengkapi. Ya, jarang-jarang ada manusia yang seperti mereka. Jadi harus dibantu, bos. Ya harus ditolong karena mereka mau melawan bos gelombang monster. Ini sangat berbahaya. Dan inilah hasilnya. Di sini dah si Chrome. Ia berada di sini untuk menghalangi si King Gargoyle mengkill 3 petualang yang ia temui. Ya, saat ini Chrome berusaha melihat kondisi dari King Gargoyle. Levelnya memang 30, tapi saat ini monster ini sudah terluka. Ya, di kepalanya sudah ada retakan dan di perutnya itu sudah ada panahan. Wanjir dah, serang aja pada bagian itu, terutama pada mata di perutnya itu ya. Sepertinya itu titik lemahnya. Dan tang! Wanjir malah nyerang lagi, harus bersabar ini untuk serangan balasan. Dan kemudian, wush, wadidaw susah. Ya, susah bener ini dah. Malahan mau ditebas. Mundur dulu, mundur, 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 mundur. Mikir dulu nih, gimana caranya mendekati si monster ini. Ya, monster ini sangat besar dan ia menggunakan 2 pedang. Ya, jangkauannya itu terlalu luas. Apalagi si warrior itu pingsan ya. Si cewek udah kena mental. Dan si pemanah malah nggak bisa berdiri. Agak susah ini kalau dilawan sendirian. Butuh pengalih perhatian untuk menyerang titik lemahnya. Ya, Krom juga tidak punya MP untuk bertahan dari tubuh manusia ini. Ia harus cepat-cepat, kalau tidak ia bakal berubah menjadi monster lagi. Ya, penyamarannya bakal terbongkar dah. Dan tuang. Waduh, King Gargoyle-nya menyerang lagi. Akan tetapi, truk. Wanjir, Chrome terkena serangan Gargoyle itu. Ya, si King Gargoyle itu menebas, gaswat, gaswat, gaswat. Sherry panik. Ia melihat si mas-mas ganteng terkena tebasan Gargoyle. Guido yang mulai sadar, ia juga melihat pemuda itu tertebas. Sepertinya memang impossible ya. Tapi Chrome masih semangat. Ini kesempatan. Chrome pun menebas mata yang ada di perut Gargoyle dan cerong. Kena dah. Damage berhasil diberikan. Si Gargoyle kesakitan. Ia pun marah dan menyerang ke segala arah. Wanjir, Chrome langsung mundur. Serangannya tidak beraturan itu dah. Kemudian Chrome menggunakan regenerasi untuk menyembuhkan lukanya dan ia pun bersiap kembali untuk menyerang si King Gargoyle. Tapi King Gargoyle mengaktifkan Dragon Flame Vortex. Sihir api menyelimuti si King Gargoyle. Chrome mundur, ia menghindari serangan api Gargoyle, tapi ternyata lompatan Chrome itu terlalu pendek. Si King Gargoyle malah menebas Chrome lagi. Waduh, gaswat. Chrome melompat lagi. Ia sampai terjatuh itu. Wanjir, bener-bener bahaya ini dadah. Api vortexnya malah susah untuk ditembus. Dan lagi malah nyerang terus itu pedangnya.
Waduh bahaya, Krom benar-benar terpojok itu. Ia tidak bisa mundur lagi karena mentok di belakangnya dinding gua. Sherry panik, Mas-mas ganteng bakal modar ini kalau dibiarkan. Kanda tapi cerak. Ternyata Krom menumbuhkan tangannya yang ke wujud monster. Ya, tangannya doang yang berubah wujud dari monster. Ya, Krom cuma mengubah tangannya saja. Dan ia menahan tebasan si King Gargoyle. Yang kemudian cerut. Ditusuk dah mata di perutnya itu. Ya, King Gargoyle-nya pun kesakitan. Api vortexnya juga tadi semakin membesar. Krom kepanasan dada. Ia pun melepas pedangnya. Ia kepanasan. Dan slang. Wanjir gak kena. Krom pun menghindar lagi dari tebasan Gargoyle. Dan Krom malah kesal ya. Itu King Gargoyle-nya kampret bener dah. Malah gak modar-modar itu. Ya, padahal mata yang ada di perutnya itu udah diserang berkali-kali, malah nggak modar-modar. Dan wush, tebasan kembali diarahkan ke Krom. Krom langsung melompat. Ia memikirkan cara lain untuk ngekill monster ini. Soalnya, ya MP-nya sudah menipis. Tadi buat ngehil, sekarang tinggal 5 MP-nya. Duh, gaswat. Mana belum modar-modar lagi nih monster. Waduh, bener-bener gawat ini. Dadah. Ini memang bos monster yang susah untuk dikalahkan. Wah, bahaya ini. Mana terpojok lagi. Ini di belakangnya malah dinding. Nggak bisa kabur lagi. Dan duar. Waduh, jalan kaburnya malah dihalangi. Bener-bener terpojok ini mah. Sherry langsung berdiri. Ia mau membantu mas-mas ganteng. Guido juga berusaha mengambil panahnya dan ia juga mau membantu. Dan ia berhasil itu ya, panahnya diambil dan sling. Anak panahnya diluncurkan, tapi Guido mengincar atap gua. Ya, ia mengincar atap gua itu ya. Krom menyadari itu dan langit-langit yang dipanah itu ya malah hancur. Batu besar langsung menimpa si King Gargoyle tepat di kepalanya. Krom yang melihat itu jadi sadar kalau yang diserang itu harusnya kepalanya juga. Ternyata si pemarah itu memberikan instruksi ya untuk segera menyerang di kepalanya atau di perutnya juga. Wah, oke dah kalau gitu gue paham. Ayo hajar lagi bos. Pertama, tusuk matanya dan cerut. Kemudian mundur. Ya, api vortexnya malah membesar. Jaga jarak dulu dan bersiap untuk kembali. Kali ini serang menggunakan cakaran tangannya. Oke, siap. Mulai berlari dan hurra. Serang lagi. Cakaran maut dan cerut. Wanjir, kena matanya lagi tuh. Wah, tapi gargoyle-nya masih baik-baik saja. Ya, kalau gitu tusuk lebih dalam lagi, tusuk 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 tusuk. Ya, tusuk lebih dalam dan ya ambruk. Krom berhasil ngekill si King Gargoyle. Nggak jadi ngekill kepalanya. Ya, ia langsung menjadikan mata yang di perut itu menjadi tusuk sate. Wadidaw. Ya, kemudian Chrome mendapatkan 630 poin XP. Ia naik level menjadi level 25. Wah, gile bener. Pertarungan yang melelahkan ini dah. Oke dah, terima kasih buat si pemanah udah mau bantu. Tapi tatapannya itu masih tatapan curiga. Wadidaw. Dan ya, dilihat dulu statusnya. Wah, MP-nya tinggal 2. Bahaya, nggak bisa lama-lama di sini. Tapi ini luar biasa. Levelnya sudah menjadi 25. Chrome makin OP ini. Kemudian seri menghampiri Chrome. Ia berterima kasih dan memperkenalkan diri. Namaku Seri. Siapa namamu tuan? Ya, ditanya seperti itu, Chrome kaget. Ia langsung menatap layar statusnya. Gaswat dah kalau ia tahu dirinya adalah shapeshifter. Sherry kembali bertanya, siapa nama Anda tuan? Wanjir gaswat, daripada diladenin ini si cewek, mending kabur, lari bos, lari, 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 kabur. Sebentar lagi MP-nya habis, kabur dah. Wanjir, si Sherry malah ngelak. Malah si mas-mas ganteng kabur lagi.
Gido pun jadi ngelak. Itu cowok takut sama cewek apa ya? Yah, bener-bener cowok tolol itu dadah, sampai ninggalin monsternya yang di-kill itu. Nggak diambil apa ya Magic Stone-nya? Kan lumayan itu harganya mahal. Yah, bodo amat dah, gue ambil aja, ucap Gido. Si Sherry malahan bodoh amat dengan Magic Stone. Ia sedang menikmati perasaan berbunga-bunga. Soalnya ia diselamatkan mas-mas ganteng. Ia adalah pangeran penyelamat. Wadidaw, apa-apaan nih dadah. Kemudian Frank muncul. Ia sadar dan melihat pertarungan si pria tampan. Wah, Guido panik dan menyuruh si Frank untuk istirahat saja karena monsternya udah beres, udah di-kill itu. Ya, aku melihatnya sepertinya pria itu pria yang baik karena ia mau menolong kita. Ia benar-benar hebat mengalahkan King Gargoyle sendirian. Gue juga bantu cuk, ucap Gido. Wanjir malahan protes. Dan ya, Magic Stone pun diambil dari tubuh si King Gargoyle sebagai tanda kalau party mereka mengalahkan bos monster dan nantinya diserahkan sama Guild Petualang. Frank pun memberi imbalan kalau hasil penjualan Magic Stone ini akan dibagi rata. Ya, tapi nanti dicari ya si pria misterius itu biar dia diberi jatah juga. Wah, mendengar itu Sherry senang banget. Bakal ketemu lagi sama mas-mas ganteng. Wadidaw. Dan ya, kita kembali ke Chrome. Saat ini Chrome kehabisan MP. Ia kembali ke mode shifter. Ia malah ngos-ngosan itu ya. Ia tidak percaya dirinya bisa mengalahkan King Gargoyle. Ini luar biasa sekali dan berkat itu sekarang ia menjadi level 25 dan MP-nya sekarang nambah menjadi 36. Kalau dihitung-hitung, Chrome sekarang bisa mengaktifkan skill menjadi Masquerade itu ya selama 360 menit alias 6 jam. Wah, mantap dah. Dengan waktu 6 jam ia bisa menemui adiknya yang ada di desa. Sip dah, sekarang istirahat dulu. Butuh waktu untuk memulihkan MP, cari makan dulu ya untuk memulihkannya. Kemudian kembali ke desa dan menemui Kamela. Oke lah, mantap itu rencana yang bagus. Ayo semangat. Tapi sayangnya bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau like, komen, dan subscribe. Siap, salam cus.